Sumsel 24 jam hari ini, Bank Syariah Indonesia Cabang Sudirman mulai melakukan migrasi rekening nasabah ex-BNI Syariah dan ex-BRI Syariah. Untuk hari pertama migrasi, proses migrasi selesai dalam waktu 5 menit hingga 7 menit. Sejumlah nasabah ex-BNI Syariah dan ex-BRI Syariah mendatangi kantor BSI kantor cabang Sudirman. Kedatangan nasabah ini dilakukan untuk melakukan migrasi rekening yang dimulai hari ini. Menurut Branch Manager BSI KC Sudirman, Rivelino Satyanugraha mengatakan, jam layanan proses migrasi sudah dibuka mulai pukul 8 pagi. Di hari pertama migrasi rekening, ada sekitar 350 nasabah yang datang ke kantor cabang Sudirman. Sementara nasabah di kantor cabang Sudirman sendiri mencapai 48.842 orang. Meski demikian, pihaknya menargetkan proses migrasi sudah rampung sebelum 30 Juni 2021, mengingat proses migrasi hanya memakan waktu sekitar 5 hingga 7 menit. Selain itu, selama proses migrasi berlangsung, pihaknya juga membuka layanan setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Ahad. Jadi tanggal 14 Juni ini untuk seluruh nasabah ex-BNI Syariah dan ex-BRI Syariah yang ada di Region 2 Medan dan Region 3 Palembang, semuanya dilakukan migrasi atau rollout. Jadi semua nasabah yang sebelumnya punya rekening di ex-BNI Syariah, di ex-BRI Syariah, semuanya dipindahkan untuk masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia yang baru. Itu. Nah, fungsinya dari nasabah kenapa harus datang ke kantor? Karena nasabah harus menukarkan bukunya, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, kemudian mengaktifkan BSI Mobile. Nah, setelah dilengkapi persyaratannya, kemudian diproses oleh teman-teman CS dan semuanya sudah clear, itu memakan waktu kurang lebih 5 menit. Untuk satu orang ya? Untuk satu orang nasabah, kurang lebih 5-7 menit. Itu ya. Soalnya ada case-case khusus, misalnya nomor teleponnya tidak sama dengan nomor yang ada di sistem, sehingga menghambat pengiriman kode aktivasi dari BSI Mobile. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana semua transaksi financial service kita itu ada di genggaman kita, artinya ada di handphone kita. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oku Timur berencana membangun rest area dan pusat pergudangan di Ruang Jalinteng, Sumatera, tepatnya perbatasan Kabupaten Oku dan Oku Timur. Pembangunan ini diyakini bisa menjadi pusat ekonomi baru yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Oku Timur bakal merealisasikan pembangunan set area dan pusat pergudangan di Jalinteng, Sumatera, tepatnya di perbatasan Oku dan Oku Timur. Keberadaan rest area ini dan pusat pergudangan ini dinilai bisa mengurangi aksi kriminalitas dan bisa menjadi pusat ekonomi baru. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Oku Timur, Danan Rahmat, mengatakan, rest area dan pusat pergudangan akan dibangun di atas lahan PT Musi Hutan Persada. Untuk itulah pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. Hasilnya, perusahaan menyetujui lahan mereka dibangun rest area dan pusat pergudangan. Masih kata Danan, pembangunan nantinya akan memprioritaskan bahan yang dihasilkan masyarakat Oku Timur, mulai dari batu bata, genteng, konblok, dan lainnya. Kami sangat merespon sekali usulan dari masyarakat. Memang di sini adalah merupakan kawasan daripada Provinsi Sumatera Selatan. Rencana kami ke depan, memang di sini akan kami bangun semacam kawasan ekonomi terpadu. Untuk itu kami perlu koordinasi dengan Bapeda Kabupaten maupun Provinsi. Tak lupa juga kami terus saja akan melibatkan pihak MHP sendiri. Mudah-mudahan semuanya akan terwujud dengan baik. Rencana kami nanti di sini akan kita bangun rest area. Dan kemudian mungkin UKM itu akan berkembang di sekitar rest area itu. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com.
Festival Palembang Darussalam ke-19 resmi ditutup oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru didampingi Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan Haja Febrita Lustia di Gria Agung Palembang Sabtu malam kemarin. Dalam acara tersebut, Gubernur Sumsel dianugerahi gelar adat Cek Deru oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja. Penutupan Festival Palembang Darussalam ke-19 yang digelar Sabtu malam kemarin di Gria Agung Palembang berlangsung meriah dengan nuansa Islami. Penutupan event tahunan itu ditandai dengan pemukulan drum oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, didampingi oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama, Raden Muhammad Fawaz Diraja, Ketua Komisi 5 DPRD Susanto Ajis, dan PLH Sekda Provinsi Sumatera Selatan Haji Ahmad Najib. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan mendapatkan gelar adat Palembang yaitu Cek Deru dari Kerukunan Keluarga Palembang yang ditandai pembacaan SK penganugerahan gelar oleh Ketua Kerukunan Keluarga Palembang, Ki Agus Insinyur Haji Abdul Rozak MSc. Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama, Raden Muhammad Fawaz Diraja SHMKN yang hadir dalam kegiatan itu menilai pelaksanaan Festival Palembang Darussalam kali ini berjalan sukses, di mana Gubernur Sumatera Selatan mensupport kegiatan Festival Darussalam ini sehingga penutupan dilakukan di Gria Agung Palembang. Alhamdulillah Festival Palembang Darussalam sukses dan Pak Gubernur sangat support sekali sehingga penutupan kali ini diadakan di Gria Agung di Istana Gubernur. Dia sangat menyukai sekali acara kegiatan budaya karena budaya inilah merupakan karakter kita semua sehingga kita harus selalu melestarikan dan selalu mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan khususnya. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengucapkan terima kasih atas gelar Cek Deru yang diberikan kepadanya. Dia yakin melalui kegiatan festival seperti ini akan membangkitkan semangat masyarakat untuk dapat melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Cek Deru ketika menjadi manusia modern, hidup di dunia modern, meninggalkan akar budaya. Padahal yang bersangkutan tidak akan pernah ada tanpa ada leluhur sebelumnya. Pada acara tersebut juga diserahkan hadiah bagi para pemenang lomba di Festival Palembang Darussalam. Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru didampingi Sultan Muhammad Badarudin IV Jayawikrama, Raden Muhammad Fawaz Diraja, dan rombongan sempat melihat stand UMKM dalam penutupan Festival Palembang Darussalam. Gubernur pun juga sempat belajar melipat tanjak tipe kepodang. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan ribu peserta dinyatakan gagal dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan pilihan Universitas Sriwijaya. Hal ini diketahui setelah pengumuman SBMPTN secara serentak yang diumumkan melalui website pada pukul 3 sore tadi. Puluhan ribu peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi dengan pilihan Universitas Sriwijaya dinyatakan gagal setelah pengumuman secara serentak yang dilaksanakan jam 3 sore tadi. Dari 34.607 calon peserta yang memilih Unsri, hanya diterima 4.171 peserta yang diterima, sehingga ada 30.436 peserta yang dinyatakan gagal masuk. Ketua Panitia SBMPTN Unsri, Profesor Zainuddin Nawawi mengatakan hasil pengumuman SBMPTN langsung dikirim dari Kemendikbudristek ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pengumuman tersebut dipublis melalui website kementerian dan perguruan tinggi masing-masing, termasuk Universitas Sriwijaya. Meski banyak peserta yang dinyatakan tidak lolos, Profesor Zainuddin tetap meminta kepada peserta untuk tidak berkecil hati. Pihaknya memberikan kesempatan melalui jalur ujian saringan masuk Unsri yang akan digelar Juli nanti. Bahwa hari ini akan diumumkan nama-nama peserta ujian tulis yang berbasis komputer melalui jalur SBMPTN yang dinyatakan lulus. Ya, nah peserta yang dinyatakan lulus ini
ya, baru kategori lulus. Tapi untuk menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi, yang bersangkutan harus memenuhi beberapa ketentuan yang dipersyaraatkan sesuai dengan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus agar memperhatikan membuka laman jadi penerimaan mahasiswa baru untuk Unsri atau mirrornya secara nasional itu di sbmptn ya .unsri.ac.id ya. Di tempat yang sama, Humas Unsri, Profesor Zulkifli Dahlan mengatakan peserta yang dinyatakan lolos diminta untuk melengkapi dokumen akademik yang diperlukan. Selain itu, peserta juga harus memasukkan surat keterangan hasil kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri. Dan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana Warisan Bidang Akademik, ya bagi siswa yang dinyatakan lulus SBMPTN supaya melihat tata cara pendaftaran, persyaratan dan sebagainya, dan waktu. Karena jangan sampai nanti waktunya yang ditetapkan itu dilampaui, maka biasanya itu akan mengalami kesulitan atau dianggap mengundurkan diri. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, Palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.